semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah video terkait apa ramalan atau prediksi yang kemungkinan terjadi dalam hidup kalian di sepanjang tahun 2023, terutama untuk teman-teman yang rising sun-nya adalah Aries atau ascendant kamu Aries. Tapi aku rasa ini dampaknya bisa terasa juga di Sun Moon Rising, cuman mostly ini untuk ascendant atau rising. Nanti kita akan coba cek pakai tarot dan oracle card, tapi di sebelah kiri aku ada sebaran planetary events. Kira-kira apa aspek-aspek planet yang akan berotasi di sepanjang tahun 2023. Dan di sebelah kanan itu ada urutan Placides kalian karena aku jujur belum hafal. Nah, di tahun 2023 kita akan mengawali tahun 2023 dengan Mars yang akhirnya direct ke Taurus. Taurus itu ada di second house kamu. Mungkin antisipasilah dari sekarang sampai sekitar 12-13 Januari 2023. Mungkin kamu ada ngerasa delays atau kamu ada ngerasa kayak karena Mars lagi retrograding sekarang. Mars lagi retrograding juga di Mars lagi retrograding di Gemini sebetulnya. Tapi antisipasilah, karena second house kamu itu Taurus. Antisipasilah bagaimana cara kamu. Mungkin sekarang kamu ngerasa ada delays di komunikasi, ada delays di hubungan dengan keluarga, ada delays dengan lingkungan sekitar kamu, atau ada hambatan atau ada struggle, ada cobaan di sekitar itu sampai awal Januari nanti. It's okay, expect that. Dan jadikan kesempatan Mars retrograding ini untuk kamu bisa banyak mengevaluasi bagaimana cara kamu mengelola income kamu, bagaimana cara kamu juga mengelola pola komunikasi atau hubungan kamu dengan keluarga, adik, kakak, saudara, atau orang-orang yang kamu anggap sebagai closest circle. Neighbor juga bisa, tetangga. Did I say that? Ya. Dan ketika nanti Mars akhirnya direct ke Taurus, aku rasa kalian akan dapat dorongan sih. Kayak sudden motivation, motivasi mendadak untuk lebih semangat kerja mungkin, atau kamu jadi lebih tahu what excites you, apa yang bikin kamu semangat, apa yang bikin kamu bergairah, apa yang bikin kamu tertarik untuk mungkin improve diri, terutama di karir, karena second house itu ruling tentang karir. Kamu juga mungkin bisa termotivasi untuk memperbaiki self-worth kamu. How do you see yourself? How do you value yourself? Bagaimana cara kamu memandang dan melihat dirimu sendiri? Lalu, ketika nanti akhirnya Saturn masuk lagi ke Aquarius di sekitar bulan Januari 2023, tanggal 17, sebelum nanti Saturn officially masuk ke Pisces di sekitar bulan Maret. Dan karena Aquarius itu ada di 11 house kamu, silakan antisipasi dari sekitar bulan Januari sampai bulan Maret. Mungkin kamu akan ngerasa ada delays di community atau hubungan dengan terkait online interactions, atau hubungan dengan komunitas kamu, atau friendship kamu juga mungkin, karena 11 house itu ruling tentang hal-hal tersebut. Dan ketika nanti akhirnya kita akan mengakhiri tahun 2022 dengan adanya Mercury retrograde. Dan karena Mercury akan direct di Sagittarius itu ada di 9 house kamu, mungkin kalian akan termotivasi di pertengahan Januari, sekitar tanggal 18 Januari, untuk belajar lebih dalam lagi atau menggali lebih dalam lagi tentang knowledge atau expansion atau travel, long term travel, foreign travel juga bisa. Kamu mungkin tertarik untuk merencanakan rencana mau traveling ke luar negeri, atau rencana mau belajar menggali lebih dalam tentang ilmu atau hal-hal yang kamu nantinya kamu rasa itu bisa improve pola komunikasi dengan orang-orang sekitar kamu atau karir kamu.
mendukung karir kamu, mendukung hubungan kamu dengan komunitas kamu. Next, di sekitar Februari nanti juga Mercury akan masuk. See, remember, I told you, aku bilang tadi, ketika Mercury akhirnya direct di Sagittarius di sekitar 18 Januari, itu akan sangat mendukung bagaimana cara kamu ingin belajar mengkomunikasikan diri kamu atau mengekspresikan diri kamu, sampai nanti ketika Mercury masuk ke Capricorn di bulan Februari, itu kamu akan belajar banyak. Kamu akan belajar banyak tentang how do I want to express myself in my career. Gimana cara aku bisa mengekspresikan diriku di karirku, di perkembangan diriku, supaya aku jadi bisa lebih dihargai, atau harapanku dan ekspektasiku terkait karir tuh jadi lebih sukses. Harapan dan ekspektasiku terkait karir jadi lebih lancar, jadi lebih lempeng gitu loh tercapainya. And ketika Venus akhirnya masuk ke Aquarius di pertengahan Januari, setelah mungkin kamu sempat ngerasain ada delay di komunikasi atau ada delay di interaksi dengan teman-teman kamu, ketika Venus masuk ke Aquarius, aku rasa kalian akan semakin tertarik untuk memilah dan memilih, atau highlighting dan menyorot mana hubungan dan pertemanan yang sehat buat aku, mana hubungan atau pertemanan yang nggak baik buat aku. Dan ini akan sangat, aku bisa bilang, this is gonna set your stone. Ini akan sangat setting stone sepanjang 1 tahun ke depan. Kamu akan memilah dan memilih dari awal mana teman-teman atau mana komunitas yang baik buat kamu dan mana yang tidak. Next, ketika Sun masuk ke Aquarius juga, itu juga akan sangat highlight 11 house kamu. Kalian punya waktu untuk memperbaiki sih, aku rasa memperbaiki atau merombak hubungan dengan komunitas kamu sampai ketika sekitar bulan Februari 15 of February 2023, ketika tanggal 15 Februari 2023 Venus masuk ke Pisces, itu akan mulai memotivasi kamu dari yang tadinya kamu mungkin mengevaluasi hubungan dengan lingkungan atau komunitas sekitar kamu akan mulai disuruh, itu pas Valentine. Setelah Valentine, kalian akan tertarik untuk mungkin digging deep atau menggali ke dalam diri untuk mencari tahu kira-kira how am I mentally, bagaimana kondisi kesehatan mentalku, bagaimana hubunganku dengan Tuhan, bagaimana hubunganku dengan semesta. Dan mungkin kalian akan tertarik untuk menggali lebih dalam tentang spiritualitas setelah Valentine. Februari 27 juga Mercury masuk ke Aquarius, dan ini juga erat dengan komunikasi. Mungkin kalian akan lebih aktif di komunitas sih, akan lebih aktif di lingkungan. Lalu di Maret 12 itu Venus akan masuk ke Aries, dan itu akan masuk ke first house kamu. Setelah kamu menggali lebih dalam tentang spiritualitas, menggali lebih dalam tentang dirimu sendiri ya, di sepanjang bulan pertengahan Februari sampai pertengahan Maret, kalian akhirnya, aku rasa, bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu atau pengalaman dan pelajaran yang sudah kamu gali ke dalam diri untuk memperbaiki mungkin self confidence kamu, self image kamu, mulai dari pertengahan Maret. Lalu ketika Mars akhirnya masuk ke Gemini itu ada di third house kamu. Ketika Mars masuk ke Gemini, aku rasa kalian, I think friendship, communication, relationships itu akan jadi main theme kalian tahun depan. Dan karir juga sih. Ketika Mars masuk ke Gemini, aku rasa kalian akan lebih hati-hati dengan argumentasi dengan mungkin saudara, sepupu, rekan kerja, karena mungkin ini atau pola arus percakapan kamu, pola arus komunikasi kamu, kenapa perlu kamu perhatikan supaya kamu nggak sembarangan ngomong, atau supaya kamu nggak cuman karena kamu ngerasa ada dorongan untuk speak up, ada dorongan untuk mengekspresikan diri, jangan sampai omongan-omongan yang kamu sampaikan itu malah menyakiti orang-orang sekitar kamu. Next, ketika di tanggal 15 Maret itu Sun akhirnya masuk ke Pisces, itu lagi-lagi akan highlighting
Pisces season itu akan penting buat kamu menggali lebih dalam tentang spirituality, hubungan dan koneksi kamu dengan Tuhan, dengan semesta, hubungan dan koneksi kamu dengan dirimu sendiri. Itu akan jadi momentum yang baik buat kamu belajar kenalan sama dirimu sendiri. Di pertengahan Maret, Mercury akan masuk ke Pisces. Mungkin kamu akan banyak sharing dengan orang-orang sekitar kamu atau dengan orang-orang yang kamu percaya. Entah kamu mungkin akan coaching dengan siapapun, life coach atau tarot reader favorite kamu, atau kamu akan tertarik untuk baca-baca lebih dalam dan menggali ilmu lebih dalam tentang self improvement, spirituality. Sampai ketika akhirnya Sun masuk ke Aries di sekitar bulan April, dan ketika Venus masuk ke Taurus, itu this next year is strongly about self improvement, career path. Ada perbaikan karir, aku rasa ada peningkatan, ada grafik kondisi karir dan keuangan kalian kemungkinan meningkat pesat di tahun depan. Next, di pertengahan April, tapi siap-siap ada Mercury retrograde. Yang pertama di tahun 2023, dan Mercury retrograde itu ada di Aries, ada di first house kamu. Dan mungkin kamu akan ngerasa ada delays atau ada hambatan terkait bagaimana cara kamu mengekspresikan diri, atau bagaimana cara kamu public image kamu. Mungkin aku nggak bisa bilang akan ada perusakan public image atau gimana, tapi mungkin kamu akan perlu belajar dalam cara-cara tertentu. Lagi-lagi tergantung transit individu kalian, tergantung berchart masing-masing kalian dan progression masing-masing kalian atau solar return kalian masing-masing. Tapi ketika Mercury masuk ke Aries ini, karena Ariesnya ada di first house kamu, it's gonna rule your identity. Mungkin ada suatu hal yang perlu kamu evaluasi atau perlu kamu improve terkait identitas kamu di sekitar bulan April. Atau mungkin juga bisa terkait bagaimana kamu mengevaluasi pengelolaan uang, pengelolaan karir. Karena tadi aku bilang, ada kemungkinan kerjaan atau karir kamu meningkat di tahun 2023. Mungkin image kamu juga meningkat. Next, ketika Venus masuk ke Gemini di bulan Mei, itu kalian akan belajar banyak tentang lagi-lagi pola komunikasi dengan tetangga, dengan orang sekitar, dengan keluarga, dengan kakak dan adik. Dan ketika Mars masuk di pertengahan Mei ke Cancer, itu ruling tentang fourth house kamu, keluarga. Aku merasa akan ada dorongan atau akan ada tendensi untuk kamu mungkin lebih pengen menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga kamu atau dengan orang-orang yang kamu sayang. Entah itu dengan istri, pasangan, suami, atau anak-anak, atau keluarga. Ibaratnya, you wanna spend more time with your family di sekitar bulan Mei. Karena Venus juga akan masuk ke Cancer nggak jauh dari ketika Mars masuk ke Cancer. Aku ngerasa energi itu jadi seperti you wanna embrace your family members, you wanna embrace the people you call as family. Kamu mau peluk semua anggota keluarga kamu gitu. Dan ketika Sun masuk ke Taurus ini lagi-lagi di second house, karir itu akan jadi prioritas kamu lagi di sekitar bulan Mei, Juni. Aku mau bahas sedikit tentang ketika nanti Pisces Saturn di sekitar bulan Maret ya. Ketika Pisces masuk ke Saturn di bulan Maret, dimanapun penempatan Saturn kamu, kalau kalian adalah Saturn in Pisces, mungkin nanti aku akan buat video lain terkait Saturn in Pisces. Tapi ketika Saturn masuk ke Pisces, itu akan ada transformasi yang cukup besar di houses
di mana tempat Pisces itu berada di birth chart kamu masing-masing. Dan ketika Pluto juga masuk ke Aquarius, itu akan sangat-sangat highlighting transformasi atau perubahan besar-besaran. Karena di sini Aquariusnya ada di 11 house buat kalian. Dan I think everything about your mental health is gonna be improved, atau bahkan tested dulu, diuji dulu segala hal terkait pertemanan, atau segala hal terkait komunitas, atau segala hal terkait kondisi kesehatan mental kamu. Aku boleh sarankan gak? Jangan segan-segan untuk mungkin kamu cari pakar, atau cari psikolog, atau cari psikiater, atau cari coach untuk bantu kamu bisa tetap berada pada jalur yang tepat, dan kamu gak meledak-ledak, atau kamu gak combustible. Karena selama 2,5 tahun ke depan dan 20 tahun ke depan, estimasi 20 tahun ke depan, ketika Saturn berada di Pisces dan ketika Pluto masuk ke Aquarius, aku rasa ini akan jadi momentum big changes banget buat semua orang, bukan cuma buat kalian. Next, selanjutnya, ketika di bulan Juni, Gemini season, mungkin lagi-lagi kalian akan belajar banyak tentang relationships, knowledge sih, atau self-expression. Di bulan Juni itu ada Saturn yang akan retrograding di Aquarius. Saturn retrograde di Aquarius itu akan kena lagi-lagi di 11 house kamu. I think I'll say it deh. Tahun depan tuh mungkin kamu akan belajar banyak tentang komunitas, teman, online interaksi online, atau menggali ke dalam diri, berkenalan dengan dirimu, berdamai dengan mungkin traumamu, lukamu, kondisi kesehatan mental kamu, dan karir kamu, bagaimana cara kamu memandang uang, bagaimana cara kamu memandang hubungan juga dengan orang lain. Dan di bulan Juli tahun 2023, Juli 23, 2023, nice, itu Venus akan masuk retrograding di Leo. Leo kalian itu ada di Leo kalian itu ada di wait a second, 5th house, self-expression, child, karir. Mungkin kamu akan ngerasa kayak ada delays di aspek entah hubungan asmara, sedikit tergantung berchat masing-masing, tapi delaysnya mungkin itu akan membantu kamu evaluasi how do you love, atau how do you wanna express yourself, how do you wanna honor your inner child, atau bagaimana cara kamu ingin berinteraksi dengan anak-anak kamu, dengan keluarga kamu. Family juga akan jadi main team kalian tahun depan maksudnya. Next, ketika Venus retrograding di Leo dan Mercury retrograding di Leo juga sekitar pertengahan Agustus, dan Jupiter retrograding di Aries, antisipasilah adanya, aku bisa bilang mungkin gesekan atau miskomunikasi, entah dengan pola pikirmu sendiri. Dan Aries itu punya tendensi you kinda wanna rush stuff. Kamu pengen buru-buru, tapi hati-hati dengan pola komunikasi dengan anak, keluarga, dan perhatikan pengelolaan uang kamu sih. Aku nggak bisa bilang kalian tuh ibaratnya akan dikasih uang terus tiba-tiba diambil lagi, tapi jangan sampai terlanjur besar pasak daripada tiang. Dan main team kalian aku rasa itu lebih ke family, career, public image, mental health, dan ada kaitan juga dengan how do you wanna see your mungkin aset, values, azan tiba-tiba guys. Kalau aku diam bukan berarti aku ngilang. Let's see.
Venus akan direct lagi di Cancer di sekitar pertengahan September, awal September. Lalu Mercury akan direct ke Leo di pertengahan September juga. Dan itu akan jadi momentum dimana kamu mungkin akan memperbaiki hubungan dengan keluarga. Lagi-lagi kalau ada miskomunikasi, itu akan jadi momentum buat kamu memperbaiki itu. Dan akhirnya kamu juga lebih paham, how do you wanna be valued, how do you wanna be loved. Bagaimana cara kamu ingin menunjukkan kalau kamu mungkin ingin dicintai, the way you wanna be loved, the way you wanna be respected, itu mungkin bisa di-highlight juga di tahun depan. Bagaimana cara kamu ingin dicintai, bagaimana cara kamu ingin diapresiasi oleh komunitas kamu, lingkungan sekitar kamu, keluarga kamu. Itu mungkin akan jadi main theme juga buat kalian di tahun depan. Dan ya aku rasa itu untuk main topik ya, atau topik-topik penting atau transit-transit penting yang kalian bisa perhatikan di tahun 2023. Aku rasa aku perlu pause sebentar deh videonya karena masih azan. Sebelum kita habis ini masuk ke Tarot dan Oracle card. Oke, I'm back. Dan coba kita cek dengan Tarot apa yang kemungkinan terjadi dalam hidup teman-teman Aries rising terutama, tapi Aries Moon dan Aries Sun mungkin juga bisa ada pesan yang kamu highlight atau ada pesan yang bisa kamu dapatkan. Apa yang akan ini anggaplah ini pesan konfirmasi ya. Okay. Let's see. Wheel of Fortune, I've told you, I've said it. Ini aku rasa memang erat kaitan dengan karir sih. Tahun depan itu akan jadi tahun momentum dimana kamu memperbaiki roda keuangan kamu. Walaupun mungkin ada rumor-rumor resesi ya, tapi kalau kalian stick, just keep your eyes on the prize. Kamu punya caramu sendiri untuk nggak menyerah, bisa cari solusi buat putar rodanya. Mungkin ini ada kaitan juga dengan gini, menurutku kita selalu bisa merubah realita hidup kita anytime, anywhere, any second. Tergantung bagaimana cara kita juga mengelola diri kita dan mengelola mindset kita. Mungkin ketika nanti akhirnya Saturn masuk ke Pisces, which is on mostly ketika Saturn masuk ke Pisces antara 11 house atau 12 house kamu perlu ambil waktu untuk dimulai kayak memperbaiki kondisi kesehatan mental kamu, mulai perbaiki fondasi kamu. Karena ibaratnya gini, kita nggak akan bisa jadi nahkoda kapal yang ketika kapalnya itu berlayar, mereka akan ngadepin badai, ombak, dan lain sebagainya. Kalau mental si nahkodanya nggak kuat, kamu belum tentu kuat untuk ngadepin segala bentuk rintangan atau hambatan hidup kamu. Kalau mental kamu juga nggak kuat, atau kamu nggak stabil, atau kamu nggak siap. Tapi kalian tahun depan akan belajar tentang memiliki Aries has strong warrior energy. Let me tell you that. Dan aku rasa kalian tahun depan itu akan memberanikan diri untuk mau step into your warrior role, mau masuk ke sisi diri kamu yang mau menjadi warrior. Ten of Wands, see, Eight of Pentacles. Kalian fokusnya akan lebih ke karir sih, karir, keuangan, kerjaan, dan aku rasa kalian akan mulai pelan-pelan. Ace of Swords reverse, Five of Cups, dan The Star. Oke, tahun depan highlight seperti yang aku bilang tadi di astrologi. See, I love the way they are just complementing one another, astrologi dan tarot. Kalian tahun depan itu memang akan belajar banyak tentang, terlepas dari apapun rintangan atau masalah yang mungkin kamu hadapi, kamu perlu belajar untuk memberanikan diri menjadi nahkoda atau menjadi pemimpin untuk hidupmu sendiri.
dan bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Ibaratnya gini, kalian mungkin akan ada isu overthinking. That's why I feel like kamu tuh perlu menghadapi isu overthinking ini, kamu perlu menghadapi isu ketakutan ini, supaya kamu bisa tetap kejar mimpi. Kenapa? Karena mimpimu bisa dinyatain di tahun 2022. Apapun mimpi ini, dan aku rasa mimpi ini mungkin ada kaitannya dengan kestabilan keuangan. Mungkin kalian ada yang masih punya tendensi suka meratapi apa yang sudah gagal atau suka meratapi apa yang sudah hilang di masa lalu. It's okay kalau kamu ngerasa kamu belum sekuat itu untuk betul-betul melepaskan memori atau residu atau bekas-bekas luka dari masa lalu. Tapi jangan sampai karena kamu sibuk mikirin atau ngungkit-ngungkit apa yang sudah terjadi di masa lalu, kamu lupa kalau misalnya kamu tuh hidup di present time saat ini, kamu hidup di masa sekarang saat ini, bukan di masa lalu. Kerja kerasmu akan berbuah manis, kerja kerasmu akan sangat-sangat berbuah manis. Tapi memang butuh kesabaran, butuh konsistensi, butuh komitmen, dan butuh kegigihan, perseverance. Coba ya kita cek apa arti atau apa makna perseverance. But I keep hearing the word perseverance. Perseverance. By the way, perseverance itu persistence, kegigihan untuk kamu menghadapi kesulitan sampai atau delay sampai akhirnya kamu bisa mencapai atau bisa mendapat kesuksesan yang memang kamu idam-idamkan. Ini complementing banget ya sama tadi astrologinya. Dan trust me in this one, kesabaranmu akan berbuah manis. Kesabaranmu akan berbuah manis di tahun 2023. Anyways, coba kita sekarang shuffling oracle card buat kalian. Kira-kira apa afirmasi yang bisa kalian gunakan? Oh ya, kalau misalnya kalian suka dengan konsep video seperti ini, please let me know. Karena mungkin aku akan luangkan waktu untuk buat video bulanannya. Untuk tiap zodiak. See, wow, this is beautiful. Patience dan intention aku akan bacakan buat teman-teman ya. Yang pertama, patience. Kamu bisa gunakan afirmasi-afirmasi ini, ulang lagi video ini kapanpun kamu merasa butuh di sepanjang tahun 2023, dan anggaplah ini sebagai mantra untukmu bisa jadi motivasi atau jadi bahan untuk evaluasi diri. Toh video ini kan gratis kan, dan kamu bisa tonton ini berulang-ulang kali kapanpun kamu merasa butuh. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman tertarik untuk booking entah itu personal reading atau astrologi reading, entah itu birth reading atau bacaan astrologi per tahun untuk personal dirimu, untuk kita lihat progresmu, itu pelajaran apa atau karma apa atau pelajaran penting apa yang bisa kamu ambil sepanjang tahun 2023. Ketika nanti aku buka dan aku udah available nih, aku ngerasa aku udah siap untuk bantu lebih banyak orang, pasti aku akan cantumkan link pendaftarannya. Link pendaftarannya selalu ada di bawah ini, tapi nggak anytime, nggak setiap saat kalian bisa booking. Atau kalau misalnya kalian tertarik untuk booking dan kamu mau tanya, kamu bisa chat ke contact person aku atau contact personnya Delusion Priestess. Nomornya juga pasti akan aku cantumkan anywhere, somewhere, entah di Instagram personal aku, Instagram Delusion Priestess, atau di link yang akan aku cantumkan. Kapanpun kalian mungkin merasa butuh bantuan aku, entah di sepanjang tahun 2023, ketika aku siap dan ketika aku memang available, silakan hubungi contact person atau hubungi link yang tersedia. Lanjut, tapi aku gak akan paksa siapapun untuk booking personal reading sama aku. Lanjut, afirmasi yang bisa kalian gunakan yang pertama itu adalah patience atau kesabaran. If you have tried forever to shift a problem, there's probably something to learn from embracing it. May I let this be for now? Help me relax and trust every need will be met. Often change soon follows. Ketika kamu memaksakan diri untuk mengubah segalanya, untuk mengubah masalah, mungkin sebetulnya ada yang perlu kamu pelajari dari kebutuhan untuk kamu menghargai keberadaan masalah tersebut. Mampukan aku ya Tuhan untuk mengizinkan segala hal terjadi sebagaimana adanya. Mampukan aku untuk bisa tenang dan percaya bahwa segala kebutuhanku akan terpenuhi.
Karena perubahan itu akan muncul sesegera mungkin ketika aku sudah mampu melakukan itu. This is nice. I've said it. I knew my intuition don't lie to me. Aku tahu kalau intuisiku gak mungkin bohong. Dan see, I'm just a messenger. Dan yang kedua, afirmasi yang bisa kalian gunakan adalah intention. Intention atau niat. Intention is simply allowing the will and the mind to align and move in harmony. May I always focus on the highest. My intentions is that all God's wishes for me come true. Ada the star di sini. I've said it. Dan aku rasa mimpi yang akan jadi kenyataan ini bukan mimpi yang berdasarkan ego, tapi mimpi yang mungkin memang sudah kamu sabar-sabarin, kamu you've been patiently waiting for this. Karena mimpi ini selaras dengan mungkin rencana Tuhan atau rencana semesta buat kamu. Jadi please jangan nyerah. Dan afirmasi yang kedua yang bisa kamu gunakan, niat itu adalah situasi ketika aku mampu untuk mengizinkan keinginanku dan pikiranku untuk selaras dan bisa berjalan dengan harmonis. Mampukan aku ya Tuhan agar aku selalu terfokus pada kebutuhan dan rencanamu yang tertinggi, rencanamu yang terbaik. Karena keinginanku adalah semua keinginan Tuhan untukku bisa menjadi kenyataan. Aku ngomongkan tadi, kalian akan lebih belajar lagi tentang spiritualitas. Hubungan atau koneksimu dengan Tuhan itu akan semakin intim. Hubungan atau koneksimu dengan dirimu sendiri juga akan semakin intim. Aku gak tahu apakah kalian di tahun 2023 akan, I don't know, mungkin banyak coaching dengan aku atau trainers lain, atau kamu bisa mungkin tertarik buat belajar tarot atau belajar astrologi, atau kamu tertarik spiritualitas juga bukan hanya sebatas tentang tarot atau astrologi atau ramalan. Ada suatu hal yang akan membuat kamu termotivasi untuk kenalan sama dirimu sendiri di tahun 2023. Dan ketika kamu akhirnya kenalan dengan sisi tergelap kamu mungkin, atau kamu kenalan dengan potensi-potensi diri kamu, akhirnya kamu sadar kalau life's what you make it. YOLO, you only live once. Daripada kamu nyesel nantinya nggak mencoba hal-hal yang ingin kamu coba, lebih baik maksimalkan saja setiap menit, setiap waktu, setiap detik yang bisa kamu gunakan untuk mengejar mimpi dan harapan yang memang mau kamu capai. This is beautiful. Aku rasa cukup sekian by the way. Untuk teman-teman Aries, Sun, Moon, dan Rising, terutama Rising, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you.